Selamat datang di channel Update Catur Indonesia. Kali ini, saya akan membahas permainan antara Mikhail Tal melawan sang legenda catur Indonesia, Utut Adianto, pada event Reykjavik Open pada tahun 1986 di kota Reykjavik, Islandia. Saat itu, Mikhail Tal berhasil memenangkan permainan dengan berbagai pengorbanan yang sangat mengagumkan. Mikhail Tal menggunakan buah putih, sedangkan Utut Adianto menggunakan buah hitam. Langsung saja, sebagai putih, Mikhail Tal membuka dengan langkah klasik pion ke D4, menguasai pusat. Dibalas kuda ke F6, mengembangkan kuda dan menjaga petak E4. Pion ke C4, memperluas kendali pusat. Pion ke E6, membuka jalan gajah gelap untuk aktif. Kuda berkembang ke C3. Pion ke D5, menantang pertukaran. Pion pukul pion. Pion memukul kembali. Gajah ke G5, mengikat kuda. Dibalas gajah ke E7, mengembangkan gajah sekaligus bersiap untuk rokade. Pion ke E3, memperkuat struktur pion, dan membuka jalan gajah terang untuk aktif. Pion ke C6, memperkuat kontrol pusat. Menteri ke C2, memantau pion H7 ke depan. Kuda berkembang ke D7. Gajah ke D3, sesuai rencana awal. Hitam rokade. Kuda berkembang ke F3, bersiap rokade. Benteng ke E8. Menguasai lajur E. Putih rokade. Pion ke H6, mengusir gajah. Gajah mundur ke F4. Kuda manuver ke F8, sekaligus membuka jalur gajah terang untuk aktif. Dibalas pion ke H3, menguasai petak G4. Gajah ke D6, mengancam gajah. Kuda lompat ke E5, menutup ancaman gajah sekaligus menempatkan kuda di pusat. Kuda ke E6, kembali mengancam gajah. Gajah mundur ke G3. Pion ke C5, menawarkan pertukaran. Kuda ke B5, mengancam gajah. Gajah mundur ke F8. Pion pukul pion. Kuda memukul kembali. Sekarang, saatnya kalian pause video ini dan temukan langkah gila apa yang akan dimainkan oleh Mikhail Tal dalam posisi seperti ini. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu ialah kuda memukul pion, mengancam menteri dengan mengorbankan kuda. Sungguh, ini adalah langkah yang sulit ditemukan oleh pemain catur pada umumnya. Sebagai langkah terbaik, raja terpaksa harus menerima kuda. Gajah ke G6, skak, sekaligus menusuk benteng. Raja kembali ke G8. Kuda ke C7, menggarpu benteng. Benteng ke E6. Kuda pukul benteng. Benteng ke C6, menjaga kuda, supaya tidak bisa kembali. Benteng ke C1, berniat untuk pertukaran benteng ke depan. Gajah ke D7, membuka akses menteri mengancam kuda. Kuda pindah ke C7. Dan kuda ke E4, mengancam gajah. Di waktu yang sama, juga membuka akses benteng mengancam menteri. Dan lagi-lagi, silahkan pause video ini, dan temukan langkah apa yang akan diambil oleh Mikhail Tal dalam posisi seperti ini. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu ialah gajah memukul kuda, membiarkan menteri untuk dipukul benteng. Sehingga, setelah benteng pukul menteri, gajah memukul kembali. Sebuah menteri ditukar dengan benteng dan kuda. Dilanjut gajah ke C6, menempatkan gajah di petak yang lebih aman. Kuda ke E6, mengancam menteri. Menteri pindah ke E8, kembali mengancam kuda. Kuda menghindar ke D4. Gajah ke C5, mengancam kuda. Benteng ke D1, melindungi kuda. Gajah ke D7, memantau pion. Benteng ke C1, bersiap untuk menyerang gajah ke depan. Pion ke B6, melindungi gajah. Kuda manuver ke F3. Gajah ke E6. Gajah ke E5, menekan kuda. Kuda menghindar ke E4. Gajah ke B3, mengancam pion 2 kali. Menteri ke F7, melindungi pion. Benteng ke D3, bersiap menumpuk benteng. Raja mengamankan diri ke H7. Benteng ke D1, mengancam pion 3 kali. Gajah pukul pion. Benteng juga memukul pion. Menteri ke G6, bersiap untuk skakmat. Kuda ke H4, mengancam menteri sekaligus mencegah skakmat. Menteri menghindar ke H5, mengancam balik kuda. Gajah ke C2, mengancam kuda.
Kuda tidak dapat bergerak karena sedang terpaku. Menteri pukul kuda. Dan, setelah gajah ke G3, mengancam menteri. Utut Adianto menyerah. Karena, jika dilanjut, menteri harus menghindar ke E7, langkah terbaik. Dibalas benteng ke E5, mengancam menteri. Jika menteri menghindar, gajah dan kuda akan hilang tanpa kompensasi apapun. Jika gajah mundur ke F4, menteri akan tumbang. Berikut adalah data statistik dalam pertandingan ini. Mikhail Tal berhasil memenangkan permainan dengan akurasi 97,4% dan menemukan 2 langkah brilian. Bagaimana menurut kalian tentang pertandingan ini? Semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua dalam bermain catur yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Salam Update Catur Indonesia.